Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 31 Maret 2022, hari biasa pekan keempat Prapaskah dan akhir dari bulan Maret 2022. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber hidup abadi, kami telah menerima jaminan keselamatan abadi dalam diri Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami mengikutinya dalam sengsara dan salibnya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar." Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaannya diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kalau kita perhatikan, setiap kita mempunyai silsilah. Ada yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Dalam Injil Matius ditulis silsilah Adam dan seterusnya sampai Yosef. 3 tahapan kali 14 keturunan. Yang kedua, hidup adalah menyejarah. Kita tidak bisa menghilangkan sejarah. Juga kita tidak juga mengarang tentang sejarah. Karena itu Yesus pada hari ini menyadarkan kita bahwa Musa sudah mewartakan tentang kehadirannya.
Yohanes juga mewartakan tentang kehadirannya dan kebenarannya. Maka lalu ia katakan benar yang mereka sampaikan. Lalu apa yang dibuat oleh Yesus? Yang dibuat oleh Yesus adalah dia melaksanakan kehendak Bapa. Sama seperti seseorang yang mempunyai pabrik. Katakanlah satu pabrik mie misalnya. Yang boleh katakan orang menggunakannya dengan franchise. Bumbu-bumbu yang dibuat itu sudah jadi, diracik, dan itu merupakan rahasia perusahaan yang tidak disampaikan kepada orang lain. Demikian pula pewartaan Kristus. Itu merupakan rahasia misteri Allah. Bagaimana dia lahir, hidup, dan menjadi pewarta kabar gembira. Yang kemudian masuk dalam sejarah manusia. Dan isinya adalah kebenaran. Karena itu yang tidak benar pasti meleset, tidak cocok dengan dia. Dan itu kita yang dikumpulkan oleh Yesus, dipanggil oleh dia, belajar tentang misteri tersebut. Misteri tentang apa? Misteri tentang cinta dan keselamatan Allah yang hadir dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita meramu, bagaimana kita menerjemahkan, bagaimana kita menggali nilai-nilai iman tentang kebenaran itu. Karena itu dalam sejarah nanti kita akan ditulis apakah kita menjadi orang yang setia kepada Yesus atau tidak. Nah, Yesus sudah ditulis dalam sejarah bagaimana dia lahir sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia, yang hidup di Galilea dan mewartakan kabar gembira. Kemudian kabar gembira tadi tidak disambut dengan baik, bahkan mendapatkan hukuman. Orang yang mewartakan itu mendapatkan hukuman, maka Yesus disalibkan, itu menyejarah. Maka kalau kita perhatikan dalam kalender liturgi Katolik, kita memperingati semua kejadian-kejadian Yesus dalam lingkaran disebut kalendarium liturgi, di mana dimulai tahun awal liturgi dari masa Advent, masa penantian kelahiran Yesus, Allah yang menjadi manusia melalui Maria dalam terang Roh Kudus. Lalu memasuki masa Natal. Masa Natal 2 minggu, masa biasa lagi, lalu dimulai lagi dengan Rabu Abu, pembukaan dari masa Prapaskah, tambah 40 hari. Maka ada Prapaskah yang pertama, 2, 3, 4 yang disebut Letare, dan kemudian masuki Minggu Sengsara, kemudian masa Paskah, Pekan Suci, ada Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Suci, Sabtu Sunyi, dan Malam Paskah atau Hari Raya Paskah. Sudah itu sampai 40 hari kenaikan Yesus, tambah lagi 10 hari Roh Kudus turun atas para rasul, kemudian masuk lagi masa biasa sesudah kita merayakan Hari Kudus Yesus. Sampai masa Advent kembali. Nah, disitulah lingkaran itulah yang kita bersama-sama rayakan untuk mengingat kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas melalui Yesus. Dan Yesus sampai hari ini masih bekerja, mendampingi kita di mana saja kita berada. Maka kita harus membuat satu relasi yang dekat dengan Yesus. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan dan diwartakan oleh Yesus adalah benar. Sehingga dari kebenaran tadi kita berjalan dalam terang Yesus. Maka kita tidak usah khawatir dalam kehidupan ini, karena kita sudah mempunyai Yesus yang menyejarah, yang sudah diramalkan sebelumnya melalui Musa, nabi-nabi seperti Yesaya,
dan kemudian Yohanes yang membuka pintu dan jalan pewartaan awal. Dan sekarang gereja yang dibentuk olehnya mewartakan kabar baik tersebut. Semoga kita menjadi anggota gereja yang setia dan bahagia. Selamat pagi.